Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Salsabila Regi. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai stabilitas obat. Definisi stabilitas obat. Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas, kekuatannya, dan kemurniannya. Instabilitas dapat menyebabkan perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi. Perubahan substansi dalam menampilkan fisik sediaan, dan dapat menyebabkan kegagalan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat itu ada faktor lingkungan, itu termasuk temperatur, oksigen, dan karbon dioksida. Ada obat atau ekspesian di dalam sediaan, kontaminasi mikroba, kontaminasi logam tertinggal, dan pembersihan dari wadah. Jenis-jenis studi stabilitas itu ada fisika, kimia, dan mikrobiologi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai studi-studi stabilitas. Pertama, stabilitas fisika menyeratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami dalam penampilan sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi estetika farmaseutik, keseragaman kandungan obat, dan laju pelepasan obat. Terus implementasi dekomposisi fisika. Itu ada pembentukan polimorf dan hidrat, hilangnya keseragaman, vaporisasi atau sublimasi, adsorpsi obat, hilangnya estetika, wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Contoh stabilitas fisika, di sini ada larutan oral. Kemungkinan masalah instabilitas fisika yang dapat terjadi ada pertama kehilangan rasa, kedua perubahan rasa, ketiga adanya rasa yang berbeda karena interaksi dengan botol plastik, keempat kehilangan warna, kelima dapat mengalami pengendapan, keenam perubahan warna. Efek yang dapat terjadi itu berubahnya bau dan rasa. Terus ada contoh lagi itu larutan parenteral. Kemungkinan masalah yang dapat terjadi itu adalah perubahan warna karena reaksi fotokimia atau oksidasi, adanya endapan karena interaksi dengan wadah atau tutup, adanya viskas atau cambang, dan efek yang dapat terjadi itu perubahan penampilan dan bioavailabilitas. Terus contoh selanjutnya itu suspensi. Kemungkinan masalah instabilitas fisika yang dapat terjadi, dia dapat terjadi pengendapan, caking, dan pertumbuhan kristal. Efeknya yaitu kehilangan keseragaman kandungan obat. Terus ada emulsi, dia dapat creaming, dan efeknya yaitu sama, dapat kehilangan keseragaman kandungan obat. Terus ada semisolida, kemungkinan masalah instabilitas fisika yang dapat terjadi itu dapat berubah dalam ukuran partikel dan konsistensi, dan dapat juga mencair. Efeknya kehilangan keseragaman kandungan obat dan perubahan dalam laju pelepasan obat. Terus ada tablet, itu berubah dalam waktu disintegrasi, profil disolusi, kekerasan, dan penampilan. Efeknya perubahan dalam laju pelepasan obat. Dan ada kapsul, kemungkinan masalah yang dapat terjadi itu berubah dalam penampilan, disolusi, dan kekuatan. Efeknya juga sama, yaitu perubahan dalam laju pelepasan obat. Selanjutnya, stabilitas kimia. Stabilitas kimia terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat.
Implementasi dekomposisi kimia itu hilangnya bahan aktif. Yang kedua, hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau tidak enak, perubahan warna dan problem rasa. Terus terbentuknya produk yang toksis. Ini ada mekanisme degradasi. Yang pertama, hidrolisis. Hidrolisis itu berarti pemisahan oleh air. Dan ini ada beberapa gugus fungsi yang mengalami hidrolisis. Itu ada esters, contohnya aspirin, alkaloids, dan nitrogliserin. Terus ada lactones, contohnya pilokarpin dan spironolactone. Terus ada amides, contohnya chloramphenicol, dan ada lactams, contohnya penicillins dan cephalosporins. Terus ada imides, contohnya glutetinid, dan ada malonic urease, contohnya barbiturates. Ini mekanisme degradasi yang kedua, yaitu oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami autooksidasi, yaitu contohnya gugus fungsi catechol, contohnya catecholamines. Terus ada ethers, contohnya diethyl ether. Ada thiols, contohnya dimer caprol. Terus ada thioethers, contohnya chlorpromazine, dan ada carboxylic acid, contohnya fatty acid. Dan ini mekanisme degradasi yang ketiga, yaitu fotolisis, berarti dekomposisi oleh cahaya. Misalnya sodium nitroprusside yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Ini ada hubungan antara panjang gelombang dan terkait energi dari beberapa bentuk cahaya. Dan ini ada fotolisis dapat dicegah dengan kemasan yang cocok dalam botol berwarna. Fotolisis dicegah dengan kemasan yang cocok dalam botol berwarna, outer kardus, dan aluminium foil. Ini ada rute degradasi obat. Yang pertama sulfolisis, terus oksidasi, ketiga fotolisis, keempat pirolisis, kelima dehidrasi, keenam rasemisasi, ketujuh hidrasi, kedelapan dekarboksilasi, kesembilan inkompatibilitas, dan kesepuluh rearanjemen. Terus di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. Yang pertama yaitu pH. Keasaman atau kebasaan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapat aspirin stabil maksimum pada pH 2,4, di atas pH 10 laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. Yang kedua yaitu kompleksasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misalnya kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzokain, prokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. Ketiga yaitu surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempenetrasi tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat, sehingga laju hidrolisis menurun. Yang keempat, ada keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, besi, kobalt, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif.
Kelima, cahaya dan kelembaban. Cahaya terutama sinar ultraviolet meningkatkan fotolisis dan kelembapan meningkatkan dekomposisi hidrolitik. Ini ada stabilisasi obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Yang pertama, temperatur. Semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat, yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang didinginkan. Kedua, cahaya. Material sensitif cahaya dapat disimpan di dalam botol berwarna. Ketiga, kelembaban. Material kemasan dipilih biasanya kaca dan plastik untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi lembab yang tinggi. Keempat, oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan yang menyisakan ruang yang sangat kecil di botol di atas produk obat merupakan metode untuk melawan oksidasi. Antioksidan umumnya digunakan untuk sistem berair, misalnya sodium metabisulfit, terus sodium thiosulfate, dan ascorbic acid. Dan sistem berminyak, misalnya ascorbyl palmitate, terus ada butilalet hydroxytoluen, dan butilatet hydroxyanisol. Kelima, agen pangkelat. Agen pangkelat membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegahnya dari dekomposisi oksidatif yang terkatalisis. Misal, turunan etilenediamin tetraasetik aksid atau eta dan garamnya, asam nitrat dan asam tartrat. Keenam, pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok, mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. Terus, stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilisasi. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada obat-obat injeksi, produk obat mata, produk kosmetika, dan alat-alat bedah. Stabilitas mikrobiologi. Sumber kontaminasi mikroba di air terdapat garam negatif grup, misalnya Pseudomonas, Santamonas, dan Flavobacterium. Di udara ada spora jamur, Penicillium, dan Aspergillus. Terus ada Bacterial spores, Bacillus spp. Dan di pigmen ada Salmonella. Terus di gums ada Actinomyces, dan Animal Products, Salmonella, dan coliforms. Terus untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan, pertama kita merancang wadah yang sesuai. Kedua, biasanya menggunakan wadah dosis tunggal. Ketiga, menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label. Keempat, menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Pengawet yang biasa digunakan dalam sediaan farmasi yaitu injection. Di dalam injection itu terdapat pengawet phenol, cresol, dan chlorocresol. Di dalam sediaan eye drops itu terdapat asetat, benzalkonium, dan chloride. Dan di mixtur terdapat benzoic acid, metilparaben, dan alkohol. Di dalam sediaan creams terdapat pengawet parabens dan chlorocresol. Di dalam sediaan tablets terdapat pengawet metilparaben. Pengemasan dan stabilitas. Wadah langsung atau kemasan primer dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk.
Pengemasan dan stabilitas dapat digunakan dengan kaca, karena kaca tahan terhadap perubahan kimia dan fisika dan merupakan bahan yang paling umum digunakan. Kaca mempunyai keterbatasan, yaitu permukaannya basah. Ion dapat mengendapkan kristal yang tidak larut dari kaca, terus dapat memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi. Cara mengatasinya yaitu menggunakan kaca borosilikate, terus menggunakan buffers, dan menggunakan kaca berwarna. Terus ada pengemasan menggunakan plastik. Permasalahan menggunakan pengemasan plastik adalah migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya dan dapat transfer uap, lembab lingkungan, oksigen, dan elemen lain ke produk farmasi. Ketiga, tercucinya kandungan wadah ke obat. Keempat, absorpsi obat atau eksipien oleh plastik. Terus pengemasan dapat digunakan dengan logam. Beberapa campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, krim, dan pasta. Keterbatasan logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk. Dan cara mengatasinya yaitu menyalut tub dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan tersebut. Terus ada menggunakan karet. Karet juga mempunyai masalah tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Dan perlakuan awal dari tutup vial karet dan penutupan dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci. Baiklah teman-teman, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, dapat saya bagikan kepada teman-teman mengenai stabilitas obat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till